Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Azizi. Saya akan memperhatikan praktik kucing bersama kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Didi Prayugo. Saya sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Sugiati, saya sebagai coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Cici. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alamin. Ada apa nih Pak Cici? Saya minta bantuan ya Pak. Oh, bantuan apa Ya. ya? Bantuan apa? Saya ingin Pak Didik menjadi observer saya. Observernya apa ini ya? Coaching Pak. Oh, Khusus coaching. coaching sama teman saya. Oh iya. Ya, bisa Pak? Bisa ya. Ya. Itu nanti yang saya lihat ya. Iya. Dari segi apa ya Pak Cici ya? Yang Bapak lihat dari awalan gimana, proses saya mengcoaching gimana, adaptasi saya gimana, bahasanya gimana gitu Pak. Oh iya. Ya, bisa Pak ya? Iya, bisa Pak Cici. Bisa. Kapan itu rencananya? Rencananya besok Pak. Oh, besok ya? Iya. Sama siapa yang akan dikucing ini? Iya, yang akan dikucing Bu Sugiati Pak. Oh, Iya. Bu Sugiati. Ya. Ya sudah. Terima Saya kasih. siap besok ya Pak Cici ya. Oke. Terima kasih, Pak, ya. Hubungi saya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Cici. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Boleh saya duduk Pak? Monggo, Bu. Monggo. Sibuk Pak? Alhamdulillah tidak Bu. Iya. Sudah kosong ini Bu. Nah, Terima sesuai dengan janji kasih. kita yang kemarin. Iya. Iya. Terima gimana, kasih Bu? loh Pak Iya. atas waktunya. Iya. Nah, ini Gimana Bu? saya tuh pengen cerita-cerita Pak. Saya ini kan jadi wali kelas itu sebenarnya masih baru ya Pak. Iya. Gimana? Nah, ini ada siswa saya satu sih sebenarnya yang menjanggal buat saya nih. Anak ini sering ketahuan ketergantungan dengan HP ketika mengerjakan sesuatu pasti ngerepek isinya Pak gitu. Gitu. Jadi banyak guru-guru yang sambat kayak gitu. Berarti tujuan kita pertemuan kali ini adalah anak sering main HP gitu Bu ya? Iya, nggak pede kayaknya untuk mengerjakan tugasnya sendiri itu nggak pede kayak gitu. Akhirnya gitu. selalu ngerepek Mbak Google kayak Oh gitu. gitu. Hal-hal lain setelah kurang pede, mungkin ada yang lain Bu? Selain kurang pede sih, kalau saya lihat Pak, ini anak kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian Bu. Iya, karena orang tuanya itu sibuk bekerja, ya. Iya. Nah, dari pagi berangkat sampai malam baru ketemu sama anaknya. Jadi perhatiannya kepada anak itu Pada tidak anak, ada, nggak kayak ada gitu. Itu dua-duanya Pak. Oh, Kayak dua-duanya gitu, ya. iya. Oh, oke. Terus selanjutnya kira-kira Ibu untuk perubahan ke depan kira-kira dikasih skor berapa Bu? Untuk saat ini, untuk kedepannya itu berapa Bu? Untuk saat ini? Kalau saat ini sih anak ini saya masih ada di ranah 4 ya. 4 ya? Iya. heeh. Terus kalau Ibu inginnya itu anak ini berapa Bu? Pengennya Targetnya, Bu? nanti ke minimal 7 lah Pak, Oh, biar 7, ada Pak. peningkatan, biar anak ini tidak selalu ketergantungan dengan HP-nya, lebih percaya diri kayak gitu nantinya. Anak ini 2 anak Bu ya? Nih, 2 anak yang mengalami sering mencontek, sering nggak pede Bu, ya. Iya. Terus untuk selanjutnya kira-kira tindakan Ibu apa Bu? Yang akan saya lakukan sih sementara ini pendekatan mungkin ya Pak. Mendekati bekerja sama dengan guru BK, terus kerja sama dengan orang tua Bu ya? Iya. Iya. Terus kira-kira Ibu itu untuk ke orang tua ya Bu ya, tindakan-tindakan apa yang akan Ibu sampaikan ke orang tua ini? Kalau ke orang tua ini ya Pak, menjadi hambatan saya ya. Iya. Nah, karena orang tuanya itu adanya di malam hari, Iya. sedangkan saya itu punya anak kecil Pak. Oh, Nah gitu. itu kendalanya. Kendalanya itu Bu ya. Iya. Kesulitannya adalah bertemu dengan orang tua. Iya. Kalau mengenal Ibu ke depannya ini Bu ya, ini sulit nih bertemu sama orang tua, Ibu juga mempunyai anak kecil. Kira-kira tindakan apa yang Ibu akan lakukan Bu? Mungkin
kalau untuk tindakan saya yang harus saya lakukan ya Pak, kembali kepada tugas saya. Karena tugas saya adalah sebagai wali kelas, di mana wali kelas itu punya peran penting di sekolah ya. Menurut Pak Sis ini langkah saya salah enggak ya Pak? Kalau menurut saya itu bagus sekali itu Bu. Ya itu sudah tepat yang Ibu lakukan ini. Ya kalau bisa ini segera ditindaklanjuti Bu. Ini untuk menghadapi anak yang kurang perhatian seperti ini kan harus segera ini Bu. Kalau tidak terus dibiarkan berlarut-larut, nanti pada akhirnya nanti juga akan kedondoran anaknya ini. Iya, betul itu Pak. Kasihan saya itu sampai kadang sering ditegur sama teman-teman Bapak Ibu guru itu karena bukan hanya 1-2 orang yang menemukan ketika dia itu mengerjakan tugas, entah tugas ulangan harian, entah ujian, itu pasti ketahuan Pak, kayak gitu. Akhirnya kayaknya kan sering dimarahin, nah akhirnya dia minder sendiri gitu, mungkin. Nah ini saya mungkin langkah saya harus secepatnya ya Pak, untuk biar bisa kerjasama dengan orang tua kayak gitu. Jadi kurang pede, kurang perhatian Bu ya. Iya. Mungkin ada hal lain yang Ibu ingin ada unek-unek lagi nih Bu. Di samping anak ini kurang perhatian, kurang pede itu, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau hal lain anak ini yang berbeda itu loh Bu. Oke. Kalau dulu sih anak ini fine-fine saja Pak. Sebelum mungkin karena sekarang ini sering dicerca sama temannya, sama guru, karena efek dari ngerepek ini, akhirnya anak ini sering menyendiri Pak. Untuk langkah-langkah selanjutnya kira-kira kapan Ibu untuk melakukan tindakan? Ibu tadi kan melakukan tindakan itu kan segera. Kira-kira segeranya itu kira-kira kapan ini Bu? Saya kira kayaknya harus minggu depan ini ya Pak. Minggu depan ini. Iya. Karena kalau ditunda itu kayaknya khawatirnya ini anaknya akan semakin murung, terus terjadi kayak kasus-kasus yang ada di berita-berita itu yang dikhawatirkan Pak. Dari tindakan yang lepet terus dikena bullying Pak. Iya. Mungkin tindakan-tindakan kepada teman, kepada guru ada tindakannya Ibu ke sana? Kalau untuk tindakan kepada teman saya sudah sering sampaikan Pak, terkait dengan bebas bullying. Nah di kelas kami itu juga sudah banyak slogan-slogan anti bullying. Terus kemudian ada teman Ibu yang membantu Ibu atau yang bersama Ibu untuk menghadapi ini semuanya? Siapa saja yang berperan, siapa saja yang aktif itu yang membantu itu ya? Iya, yang membantu saya itu ya biasa yang saya sering minta bantuan itu biasanya ya Wakakurikulum sama BK. Gitu ya. Iya. Gitu. Ya, rencana Ibu tadi minggu depan sudah ya. Terus apa Bu kesimpulan dari pertemuan kali ini Bu? Setelah pertemuan ini kesimpulannya ya Pak, alhamdulillah setelah saya sharing dengan Pak Sis ini, nah akhirnya saya bisa memberikan sedikit punya gambaran, gambaran ke sana Bu ya. Iya, gambarannya berarti saya harus segera mungkin. Kalau kemarin itu masih bimbang Pak, nanti saya melangkah takut salah, nggak melangkah salah kayak gitu. Nah dengan hasil sharing seperti ini saya akhirnya lebih plong dan mau punya wacana untuk berangkat, harus kita kesini dulu lah ini. Luar biasa Bu ya. Sungguh luar biasa Ibu yang Ibu lakukan itu. Kalau bisa nanti bisa ditularkan gitu tindakan. Saya itu gimana ini Pak Didik, apa yang saya lakukan coaching tadi, saya minta masukannya ini Pak Didik ya. Yang pertama ya Pak Azizi, saya tadi sudah mengamati bagaimana Pak Azizi itu mengkucing supervisi akademik ya, mengkucing akademik. Nah, yang saya tanyakan terlebih dahulu yaitu
bagaimana perasaan Pak Azizi ketika melakukan coaching klinik ini? Perasaan saya itu kan saya dipercayai sama teman Pak. Iya. Rasanya itu kayak saya harus sebaiknya ya bahagia, ya bangga, ya takut itu Pak biasanya Pak. Karena ya dipercaya sama teman kan Pak. Karena harus yang terbaik. Berarti yang pertama bangga ya Ya, Pak Azizi. bangga. Hasil dari observer atau pengamatan yang saya lakukan tadi, ketika Pak Azizi membuka ya, bertemu dengan coach ya, itu sangat luar biasa. Artinya Pak Azizi sudah menyambutnya dengan kehangatan, dengan cara tadi sudah Pak Azizi melakukan 5S ya, senyumnya sudah luar biasa ya. Kemudian Pak Azizi membuka dengan tutur bahasa yang santun, kemudian kehangatan ini terjadi di dalam coaching klinik tadi. Jadi itu Pak Azizi. Ya. Terus kemudian Pak Azizi untuk mengenai bagaimana Pak Azizi bisa membawa kasih tadi ya, sebagai yang intinya yang ingin curah ya, curah pendapat tadi ya, curhatan ya, itu juga luar biasa Pak Azizi. Pak Azizi melemparkan pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Terus kemudian juga bagaimana melempar pertanyaan itu tapi memancing. Itu yang penting Pak Azizi. Jadi pertanyaan itu dipancing kepada audiens, sehingga audiens tadi sendiri itu luar biasa. Ini hampir keseluruhan itu ada yang namanya kesadaran diri dari si KC tadi. Akibat apa? Akibat pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Azizi. Jadi pertanyaan Pak Azizi ini tadi yang dilontarkan sangat luar biasa. Pak Azizi sudah ini memancing. Ya, dan secara tidak sadar si KC-nya tadi ini, si KC-nya ini tadi juga ikut terbawa. Nah, jadi yang tadinya ada permasalahan yang diemban sendiri akhirnya dapat terselesaikan. Itu Pak Azizi. Terus yang kedua, Pak Azizi ini tadi juga memberikan penekanan kepada kasih. Ya, jadi ketika sudah menyampaikan hal-hal yang positif dikuatkan oleh Pak Azizi. Nah, sehingga itu salah satu bentuk dukungan atau motivasi Pak Azizi sebagai coaching kepada kasih, sehingga kasih itu tadi dapat melaksanakan. Mudah-mudahan kasih ini tadi bisa cepat melaksanakan, bisa dilaksanakan secara tanggung jawab. Itu kekuatannya. Terus kemudian yang berikutnya memberikan solusi sangat luar biasa, kemudian memberikan refleksi ini tadi ya, kepada kasihnya, sehingga apa yang didapatkan pada pertemuan pada hari ini itu sangat penting Pak Azizi. Jadi bukan hanya ngobrol-ngobrol sendiri, ngobrol-ngobrol nyaman, ngopi-ngopi saja, tapi tidak ada manfaat yang itu ditanyakan. Benar, artinya apa yang dibicarakan ini tadi kurang lebih 20 menit Pak Azizi tadi berkomunikasi sangat luar biasa. Artinya komunikasi antara coaching dengan KC sudah sangat interaktif sekali, sudah berjalan dengan lancar. Ini harapannya Pak Azizi bisa mengcoaching teman yang lain, gitu ya. Siap. Mungkin itu Pak Azizi, observer dari saya Pak Azizi. Dipertahankan dan selalu ikuti bagaimana teknik mengcoaching supervisi yang baik, gitu ya. Terima kasih Bapak. Baik Pak Azizi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sugiyati. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Pak Dudi? Alhamdulillah baik sekali. Bu Sugiyati, hari ini saya ada WA dari Pak Zainal Azizi. Oh nggih, gimana? Jadi Pak Zainal Azizi ini ada permasalahan di kelasnya. Apakah Bu Sugiyati berkenan menjadi observer pada coaching supervisi akademik pada siang hari ini? Oke, siap Pak. Kebetulan saya juga lagi tidak ada kegiatan ini. Kalau boleh, apa ini yang nantinya yang harus saya supervisi ini?
Jadi nanti Bu Sugiyati kan sebagai observer ya Bu ya. Ya. Mohon tolong nanti bagaimana saya menjadi kucing. Bagaimana tata bahasa saya, bagaimana saya mengajak Pak Zainal Azizi nanti untuk berbicara. Mungkin seperti Oke, itu ya Bu siap, ya. Siap. Ya. Oke, kira-kira waktunya kapan ini Pak? Oh, nanti ketika jam istirahat Bu, jam 9. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu. Oke. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Azizi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Pak Didik. Oh, Pak iya. Didik gimana? Alhamdulillah sehat. Ada waktu Pak Didik? Ada. Kenapa ini Pak Azizi? Kok kayaknya penting sekali nih Pak Azizi? Iya ini Pak. Saya Kak agak pusing ini Pak. Pusing kenapa Pak Azizi? Ya tentang kehadiran siswa di kelas saya Pak. Oh Pak Azizi, jadi mau menemui saya ini mau sharing-sharing Iya, gitu mau ya? sharing-sharing tentang kehadiran siswa saya, bagaimanakah itu ya permasalahan-permasalahan itu kita mau sharing itu Pak. Oh gitu ya. Jadi tujuannya Pak Azizi datang ke saya sharing ya. Iya, Jadi sharing. ke tingkat kehadiran siswanya di kelasnya Iya. Pak Azizi ini lagi menurun gitu ya Pak Iya, Azizi. iya, betul. Oh iya. Pak Azizi, Iya. tujuannya Pak Azizi kesini untuk menyelesaikan itu ya. Terima kasih saya sudah dipercaya menjadi teman untuk sharing ya. Iya. Jadi tujuannya itu. Pak Azizi, sebelum kita ke pokok permasalahan ya Pak Azizi ya. Gimana Pak? Untuk tingkat menurunnya kehadiran siswa ini tadi, apa sebabnya Pak Azizi? Banyak faktor Pak ya. Banyak faktor ya. Faktor. Ya, jadi salah satu atau beberapa faktornya apa saja Pak Azizi? Faktornya saya ngajarnya mungkin kurang menarik bagi siswa. Oh, pengajaran Pak Azizi kurang menarik ya. Nah, pengajaran saya kurang menarik. Ya. Terus kemudian anak-anak ini kan yang sering tidak hadir ini mungkin broken. oh, latar belakang dari siswanya tadi. Iya, broken. Iya Pak Azizi. Terus ada juga yang apa namanya, orang tuanya itu setiap pagi itu ada yang langsung berangkat kerja. Jadi anaknya itu tidak tahu, apa orang tuanya itu tidak tahu apakah dia itu berangkat sekolah apa tidak. Oh gitu. Iya. Jadi orang tuanya itu pagi itu sebelum subuh itu sudah ke pasar itu loh Pak. Nah, di antaranya itu dari asumsi saya Pak ya, dari pendapat saya. Ini juga mungkin kelas saya karena saya sering nggak menarik lah ya. Ada juga apa itu namanya Pak? Pak. Antara gesekan antar teman itu loh Pak. Oh, gesekan antar teman. Gesekan Jadi antar teman. itu ya pertemanan anak gitu ya. Itu pertemanan anak. Nah, dari asumsi saya mungkin nanti indikasinya. Oke. Itu. Jadi yang pertama Pak Azizi ya, kita urai satu-satu ya Oh, Pak iya, Azizi. Pak Azizi, ini Pak Azizi tadi mengatakan apa namanya pembelajarannya Pak Azizi kurang menarik. Dalam artian kurang menarik itu yang bagaimana Pak Azizi? Pembelajaran yang kurang menarik itu di Pak Azizi bagaimana? Kenapa kok kurang menarik? Padahal fasilitas di sekolah kita ini udah lengkap Pak Azizi. Kan gitu ya? Iya, itu ya. Coba Pak Azizi, Nah. cerita coba Pak Azizi. Ini pembelajaran yang kurang menarik ini yang bagaimana coba? Ini kan gini Pak. Ini kan saya ngajar kelas 6 ya Pak ya. Dia kelas 6, Iya. terus kemudian Kemudian ini kan materinya itu kan banyak. banyak. Oke. Akhirnya saya itu mengajarnya itu seperti kayak ya seperti baris, apa namanya? Anak-anak itu jarang saya kelompokkan. Ya saya ngajar di depan kayak anak-anak kayaknya saya di depan terus menjelaskan kayak top down loh Pak. Oh gitu. Iya kayak Jadi kurang berkolaborasi. Oh iya mungkin kayak gitu kayak Iya, kolaborasi iya, Pak ya. iya, iya. Iya, iya, Jadi iya. Pak Azizi ini masalah pembelajaran. Iya. Rencananya Pak Azizi ini untuk pembelajarannya supaya anak ini tertarik dengan pembelajarannya Pak Azizi. Iya. Kemarin itu Rencananya saya juga apa? ingin Coba. tanya sama Bapak ini. Ya, boleh tanya Oh sebentar Pak? boleh, Ya, sharing-sharing sama. sharing-sharing. Ya. Kita itu di sekolah itu sebenarnya apakah harus selesai materi itu Pak?
Kalau materi harus selesai pasti Pak Siji, Oh, kan gitu ya. pastinya kan ada tujuan pembelajaran yang harus tercapai di anak kan gitu ya Pak Iya, Siji ya. Jadi tujuan pembelajaran tercapai bukan karena Pak Hajijinya yang harus ngedrill terus iya, gitu. Juga sama yang tadi pembelajaran yang kurang menarik. Coba kita ciptakan Oh, iya. pembelajaran yang menarik Mungkin bagaimana. seperti itu ya. Ya jadi coba Pak Haji pembelajaran yang menarik itu Pak Haji ingin melakukan yang bagaimana Iya. gitu Pak Haji. Saya tuh lihat teman, Pak. Kayaknya teman saya itu Bu Sugiyati itu kayaknya asik ngajarnya, Pak. Ya, dia Pernah itu- melihat Pak ya, Haji pernah ya? melihat, Pernah melihat ya? Oh pernah melihat Pernah, pembelajarannya Bu Sugiyati ya. itu bisa dipakai contoh yang baik, Oh, contoh yang praktek baik, yang baik, itu bisa kita adopsi itu Pak Haji. Itu loh. Jadi kayaknya dia itu saya lihat itu dia itu mengkolaborasikan di kelasnya itu kayak disendiri-sendirikan gitu loh, Pak. Dikelompokkan. Iya, dikelompokkan. gitu ya. Iya. Jadi nantinya Pak Haji ini akan mengelompokkan siswanya. Iya. Terus gini Pak Haji, kurang menarik ini kan juga bisa media pembelajarannya Iya, Pak Haji. mungkin ya. Mungkin media Apa yang kemarin yang digunakan terus rencananya sekarang apa gitu loh. Kalau media pembelajarannya saya akan bervariasi, berkolaborasi sama teman-teman dulu. Saya ingin dicari di sekolahan-sekolahan di lab. Oh iya. Ya, di lab itu biasanya kan banyak di situ, Pak. Di situ banyak alat peraga. Mungkin saya tidak pernah buka ke lab atau tidak pernah buka lemari lab, Pak ya. Iya. Nah, mungkin saya buka-buka, saya lihat, saya saya sesuaikan dengan materinya itu, Pak. Oke, siap. Pak Cici perbandingan ya. Iya. Perbandingan skala pembelajaran ya kalau misalkan dibuat angka 1 sampai 10 pembelajaran yang kemarin yang dialami Pak Azizi itu berapa pembelajarannya Pak Azizi? Kalau target saya untuk saat ini Yang kemarin dulu Oh, coba. kemarin Yang dulu kemarin itu- itu Pak Azizi rasa berapa? kalau sebelum curhat ke Bapak ini, Pak ya, saya rasa itu 5,5 lah, Pak. 5,5 sampai 6 ya, 5,5 sampai Berarti 6. masih belum memenuhi target. Iya, soalnya saya lihat kenapa saya lihat 5 ke 6 ini karena yang sampai ke target itu hanya setengahnya ini, Pak. Gitu ya. Iya, Oke. sampai target. Iya, itu. Ya target saya ke depan itu setidaknya itu 89 lah, Pak. 89 ya Iya, targetnya untuk iya. 89. Iya. Itu masalah pembelajaran tadi Iya. Pak Cici ya, pembelajarannya Pak Cici akan Mm-mm. membuat desain Membuat bagaimana desain, kelompok ya. kan gitu ya, kemudian berkolaborasi. Pak Cici nanti bisa bertanya-tanya ke Bu Sugiyati tadi Iya. ya, oh bagaimana Bisa, Pak? Apakah bisa, Pak? Oh bisa nanti kita hubungi Bu Sugiyati nanti coba berbagi praktek yang baik nanti itu ya Pak Oh, Cici iya. ya. Oke, Untuk oke, pembelajaran Pak Cici Mm-mm. sudah ada titik terang ya Pak Cici sudah ya. ada titik terang. Jadi permasalahannya Pak Cici pembelajarannya kurang menarik. Sekarang Pak Cici mau mengungkapkan Pak Cici mau ingin merubah pembelajarannya ingin menarik gitu ya. Ini yang kedua Pak Cici. Iya. Faktor yang kedua yaitu dari latar belakang dari siswa, artinya yang broken home. Ini Pak Cici tahu anak ini latar belakangnya broken home, terus tingkat kepeduliannya ke pendidikan itu bagaimana itu Pak Cici? Kok bisa tahu Pak Cici? Oh, karena saya lihat itu anaknya itu broken home, Pak. Dari mana saya tahu? Dari wali kelas sebelumnya. Oh gitu. Iya. Dari kelas sebelumnya itu dia itu kayaknya orang tuanya sudah pisah-pisahan, Pak. Oh iya. Jadi saat ini anak ini dengan kakek neneknya, Pak. Dengan kakek neneknya Itu ya. satu orangnya. Satunya yang broken home ini, Pak ya. Ini Iya. ada beberapa anak Iya. yang Oke, oke. yang broken home. Satunya anaknya itu broken home yang dia hanya ikut ke ibunya saja, Pak. Oh gitu. Iya, jadi ada 2 orang ini yang biasanya nggak masuk ini, Pak. Oh iya. Keaktifannya kurang seperti itu, Pak. Jadi yang tadi yang broken home karena ikut kakek nenek ya, Iya. karena kakeknya sama neneknya sudah tua, Nah. jadi agak bangunnya kesiangan mungkin dibiarkan. Iya, mungkin Terus seperti itu. ya gitu ya Pak Cici Iya. ya. Terus Pak Cici sudah tahu latar belakang anak seperti itu Pak Cici. Iya. Rencananya Pak Cici itu bagaimana? Rencana saya, Pak, saya itu akan datang ke rumahnya. Home visit berarti ya? Home visit.
itu apa permasalahannya di sana, apakah malu, apakah gimana, apakah kalau yang sama kakek neneknya itu Pak, Iya. begitu juga sama hidupnya sama ibunya. Saya juga akan home visit bagaimana keadaannya. Kita akan mencari solusi bersama dengan orang tua ini Pak, gitu Pak. Kalau misalnya anaknya itu memang maksudnya kurang mampu, misalnya tidak mampu akan saya ajukan ke SAS. Apakah boleh itu Pak ya? Oh gitu ya. Jadi nanti berarti ini dari latar belakang ini bisa dari kondisi ya. Iya, Terus kondisi ekonominya anak gitu ya. Kalau memang kondisi ekonominya, Coba nanti kita ajukan kalau seandainya kondisi ekonominya karena nggak memiliki uang saku, iya. kita ajukan di program SAS itu ya, siswa asuh sebaya gitu iya. ya. Coba kita ajukan nanti. Jadi kalau untuk yang home visit itu rencananya Pak Azizi ya. Iya, itu rencana saya. Ya, oke. Rencana saya itu dalam waktu dekat ini saya akan ke sana, nunggu kita kan ini kan Pak, nunggu orang tuanya biasanya itu adanya kapan gitu Pak. Gitu ya. Iya. Yang itu ya. Iya. Terus kemudian Pak Azizi, Iya. ini yang terakhir Pak Azizi, Iya. masalah keabsenan siswa juga ini katanya karena orang tuanya kerjanya pagi hari Iya. sehingga kepeduliannya kurang Nah, gitu. itu ya Pak. Yaitu bagaimana itu Pak Azizi? Jadi anaknya gini Pak, Ya gimana? katakan, Duk, kenapa sih kamu kok sering telat? Itu Pak. Iya. Nah, terus dia jawab gini, Pak, nggak ada yang bangunin Pak ya. Terus bapak ibumu kemana? Sudah ke pasar Pak. Karena saya kesiangan Pak, jadi saya sekalian nggak masuk gitu Pak katanya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi orang tuanya itu ya sudah cuma ninggalin katanya anaknya itu, dianya ngomong. Terus kamu nggak dikasih apa-apa Dok? Ya ada Pak, cuma dikasih sangu. Oh gitu Iya, ya. dikasih sangu di atas meja. Habis itu ya sudah saya siapin sendiri, katanya dia nyiapin sendiri bajunya, nyiapin sendiri semuanya. Jadi itu ketika dia pulang sampai rumah ya memang nggak ada orang tuanya, tapi kan berangkatnya itu nggak ada gitu loh Pak. Untuk yang ini Pak Azizi, untuk yang Ya. terakhir ini ya, ada nggak teman yang terdekat? Teman artinya tetanggaan, jadi nanti bisa mancing anak ini, ayo bareng saya Oh, gitu. gitu Coba itu Pak Ya, Azizi. mungkin ada temannya ya Pak ya, dari temannya yang di sampingnya ya Pak ya, Iya. di sampingnya ada kayaknya Pak, itu namanya Raisa. Oh Raisa ya. Raisa itu kayaknya dia itu pateng. Oh ya. Ya, dia itu rajin Pak, Rajin ya. rajin meskipun dia itu orang tuanya single, tapi dia itu rajin Pak. Nah, mungkin bisa saya minta tolong untuk apa namanya itu, memuter ya apa? Nabi. Apa namanya menjemput Oh, ya, menjemput, bareng menjemput ya. bareng Gitu sama- ya. ya. Itu yang dari apa namanya dari temannya ya. Kalau rencananya Pak Azizi sendiri dari yang tingkat kepeduliannya siswa ini, tingkat kepedulian orang tua ini tadi apa rencananya Pak Azizi? Rencana saya, ini sebenarnya agak rumit ini, sedikit rumit Iya. ya. Kenapa kalau sedikit rumit? Orang tuanya ini kayak muter terus ini Pak. Muter terus, nggak pernah ketemu ya? Ya, Dipanggil gitu Pak Azizi. dipanggil karena sibuk. Sibuk ya. Kalau sibuk ya jadi Dia via telepon, WA nggak dibalas. ya, jadi agak repot ini. Iya. Jadi mungkin saya harus buat janji nih. Anaknya saya panggil ketika masuk ini mungkin Pak ya. Iya. Masuk saya buat janji sama anaknya kira-kira kapan saya bisa bertemu ayahnya dan ibunya gitu, dan kita akan bagaimana solusinya untuk anak yang sering ditinggal ini. Iya, yang ditinggal gitu ya. Heeh. Jadi rencananya Pak Azizi nanti akan memanggilnya gitu ya. Iya. Pak Azizi, Heeh. dari rencana tadi ya, dari Iya. masalah rencananya tadi untuk pembelajaran yang asik gitu ya, Iya. yang menyenangkan, kemudian Menyenangkan. latar belakang dari keluarga, kekuatan dari diri Pak Azizi yang bisa mendorong supaya keaktifan siswa ini sangat luar biasa, itu bagaimana Pak Azizi? Apa saja kekuatan Pak Azizi gitu loh? Nah, Dari dirinya Pak Azizi nih, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Azizi, kekuatan yang bisa untuk membantu permasalahan ini?
kekuatannya Pak ya. Iya. Nah, yang pertama saya itu lebih dekat, saya itu nggak sungkan. Oh. Ya, bukan maksudnya itu. Saya nggak sungkan ke anak-anak yang nggak jaim lah Pak. Oh gitu ya. Nggak Artinya jaim. ya, welcome sama Welcome anak sama gitu anak, ya. welcome. Ya. Yang kedua, saya mempunyai apa namanya Keahlian nih di bidang pembelajaran. Apa ini yang Pak Azizi apa namanya bisa ditonjolkan gitu loh. IT-nya tak apa gitu loh. ya betul Pak. Saya bisa menonjolkan untuk itu IT. Gitu ya. Jadi membuat apa namanya itu poster itu loh Pak. Poster video. Wah itu, video ya itu bisa sekali tuh Pak Azizi kalau untuk pembelajarannya asik itu nanti ya. Jadi itu kekuatan yang dari Pak Azizi ya. Itu dilakukan Pak Azizi ya. Jadi apa namanya yang tadi disampaikan Pak Azizi tadi harus dilaksanakan gitu. Rencananya itu kapan mau dilaksanakan gitu Pak Azizi? Untuk menangani ini ketidakhadiran siswa supaya hadir full ini luar biasa nanti. Apa nih rencananya? Rencananya secepatnya Pak. Secepatnya ya. Setelah ini kan saya sudah curhat ke Bapak, gimana prosesnya juga sudah. Rencananya ini minggu-minggu ini Pak. Minggu-minggu ini ya. Okay. Karena untuk besok saya sudah ada acara, jadi kayaknya nggak bisa. Jadi saya programkan minggu depan ini saya buat rencana. Setelah rencana itu saya curahkan ke Bapak. Oh gitu ya. Saya serahkan ke Bapak bagaimana dengan rencana-rencana saya itu. Saya ingin masukannya Pak. Siap Pak. Iya. Jadi setelah itu saya akan eksekusi. Saya juga boleh minta pertolongan sama teman Pak. Boleh, tadi kan Bu Sugiati boleh dipanggil nanti kita bertiga. Gitu ya. Jadi Pak Azizi sudah merancang bagaimana bagusnya, bagaimana baiknya. Nah kita tinggal nanti tapi Pak Azizi harus mau ketika ada kritikan yang membangun gitu ya, kritik dan saran itu wajar gitu loh Pak Azizi ya. Jadi Pak Azizi harus menerimanya. Ya, siap. Berarti siapa saja yang akan membantu sudah tahu tadi ya. Bu Sugiati ya. Membantu Bu Sugiati, membantu saya untuk bagaimana mengkolaborasikan pembelajaran yang tadi loh Pak. Iya. Pembelajaran tadi, terus juga Bapak yang saya minta tolong untuk apa namanya mensupervisi Pak ya. Apa namanya? Ya, mengamati saya gitu ya. Ya Pak Azizi. Itu rencananya Pak Azizi sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian Pak Azizi apa yang Pak Azizi dapatkan dari kegiatan kita ini? Yang saya dapatkan itu yang pertama ya. Iya. Hati saya plong itu Pak rasanya. Hatinya plong. Iya. Rasanya permasalahan itu kayak biasanya menumpuk tadi besar gitu ya. Iya menumpuk. Sekarang setelah curhat-curhatan kayaknya kayak sudah plong gitu loh Pak. Iya. Ya sudah plong. Bagaimana solusinya untuk ini tadi ya, permasalahan yang kehadiran siswanya itu Pak. Iya. Seperti itu. Kak plong ya Pak Cici ya. Ya Kak plong. Yang saya dapatkan itu, yang saya adalah mendapatkan solusi Pak, sesuai dengan kemampuan saya itu loh Pak. Iya. Gitu. Ya Pak Cici. Iya. Mungkin itu dari saya Pak Azizi. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan berkenan sharing-sharingnya. Segera dihubungi Bu Sugiati dan segera ditindaklanjuti. Siap. Rencana apapun yang dari Pak Azizi tadi segera ditindaklanjuti, dilaksanakan. Praktek-praktek baik itu yang kita tunggu. Gitu ya Pak Azizi. Terima kasih Bapak. Ya Pak Azizi. Ya, terima kasih Bapak. Ya Pak Azizi. Mari. Ya. Alhamdulillah Bu Sugiati, tadi Bu Sugiati sudah menjadi observer ya, pengamat saya tadi dengan Pak Azizi sebagai coach, terus saya sebagai coaching. Bagaimana Bu hasil observasi yang Bu Sugiati lakukan pada saya ini? Jadi untuk perbaikan saya ini Bu. Iya. Yang pertama di dalam catatan saya ini Pak. Ya. Untuk pembukaan, tapi sudah cukup baik ya. Tapi mungkin kurang hangat lagi kayak gitu ya. Tapi tadi pada saat sudah berjalannya coaching ini sudah mulai hangat gitu. Karena memang dilihat dari coachingnya sendiri memang
sangat aktif Pak. Nah Oke. itu terus kemudian dari Pak Didi sendiri juga dalam menanggapi, kemudian juga fullness-nya sudah hadir Oh, gitu iya. ya. Pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah juga muncul semuanya Pak. Oke. Jadi iya. menurut saya untuk Pak Didi ini sudah luar biasa dalam melaksanakan koji ini. Oh ya, gitu. ya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan coaching yang saya lakukan tadi dengan Pak Azizi ini sangat bermanfaat ya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Tadi Bu Sugiyati juga menyampaikan kepada saya untuk menyambut dengan hangat, Iya, suasana yang iya. hangat, bagaimana komunikasi yang hangat. Ini bentuk refleksi saya Bu. Iya. Jadi ketika coaching nanti ke depan yang akan saya lakukan kepada rekan yang lainnya mungkin akan saya benahi nih. Ya, Terima betul, kasih betul. banyak Bu Yeay, Sugiyati. sama-sama. Monggo Ibu, Yeay, bareng. monggo. Assalamualaikum.